So, welcome back to my channel at Lily77. Sedang kuliah semester akhir, tonton ini sampai selesai, jangan di skip. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang butuh informasi ini juga. Jadi di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku setelah lulus, hal-hal penting yang perlu kamu persiapkan sebelum kamu lulus kuliah atau nanti sebelum kamu memasuki dunia kerja. Aku lulus kuliah di tahun 2023 dan ini hal-hal penting yang aku ingin sharing bagi kamu yang masih kuliah atau lagi di semester akhir dan siap-siap untuk lulus, siap-siap untuk memasuki dunia kerja. Seperti aku, waktu aku kuliah, aku tuh hanya fokus di akademik aja, kurang mencari magang, kurang mencari internship, kurang mencari pengalaman kerja, kurang belajar banyak bahasa. Aku hanya fokus di jurusan aku aja, sastra Inggris, dan hanya memperdalam bahasa Inggris saja, dan aku nggak coba untuk eksplor bahasa-bahasa lain seperti Mandarin, Jepang, atau bahasa Prancis, Spanyol. Aku tuh hanya benar-benar fokus sama kuliah dan aku lupa untuk berorganisasi atau mencari pengalaman magang. Dan ini yang terjadi ketika aku lulus. Aku pikir bahwa aku hanya benar-benar fokus mencari kerja setelah lulus nanti supaya semuanya bertahap. Tapi ternyata yang terjadi setelah aku lulus, aku benar-benar kaget karena hal-hal yang tidak terduga yang benar-benar buat aku kaget di dunia pekerjaan. Kayak aku jadi belajar satu hal bahwa nilai akademik yang bagus atau misalnya kita lulusan universitas ternama itu nggak menjamin kita akan cepat dapat kerja. Itu nggak akan menjamin kita untuk bisa masuk di satu perusahaan. Karena sepengalaman aku dan aku tahu di sana banyak orang-orang yang sudah lulus, bahkan lebih lama lulus dari aku, tapi sampai sekarang masih struggle untuk mencari pekerjaan karena memang sulit banget untuk mencari pekerjaan. Memang sekarang kebanyakan companies itu membuat standar yang benar-benar tinggi, benar-benar selektif untuk mencari seorang kandidat yang akan mereka pekerjakan di perusahaan mereka. Dan benar-benar kayak aku benar-benar merasakan hal-hal tidak terduga setelah lulus, hal-hal tidak terduga setelah mencari pekerjaan. Dan hal-hal ini aku bagikan ke kamu, bagi kamu yang mungkin di semester akhir atau masih kuliah. Kamu perlu melakukan hal-hal ini supaya nanti ketika kamu masuk di dunia kerja, kamu tidak kaget, kamu tidak stres, kamu tidak depresi dengan hal-hal tidak terduga yang tidak kamu sangka-sangka ketika selesai kuliah. Hal pertama yang penting yang perlu kamu perhatikan bagi kamu yang masih kuliah adalah perbanyak internship atau magang, perbanyak soft skill. Jangan cuma fokus di satu bidang aja, kayak misalnya kamu komputer lalu kamu hanya fokus di komputer, atau seperti aku di sastra dan hanya fokus di sastra. Tapi cobalah untuk memperbanyak magang, cobalah untuk memperbanyak skill, cobalah untuk belajar banyak bahasa, terutama Mandarin, Jepang, Prancis, dan Spanyol. Itu benar-benar sekarang banyak perusahaan yang standarnya itu. Mindsetku waktu aku masih kuliah bahwa aku harus fokus di akademik aja, aku kurang cari magang, aku kurang cari internship, kurang mempelajari bahasa-bahasa baru, skill baru, dan kurang pengalaman kerja. Sehingga setelah aku sekarang lulus masuk dunia kerja, aku benar-benar kaget dan benar-benar kayak merasa benar-benar gak bisa apa-apa gitu. Dan ada momen aku tuh merasa kayak rasanya ijazah S1 aku tuh rasanya gak berguna banget ketika aku melamar di satu perusahaan dan aku kebanyakan ditolak. Dan ini yang menjadi advice aku buat kamu yang masih kuliah, untuk kamu memperbanyak magang. Memang beberapa kampus tuh ada syarat khususnya untuk kita magang, ada minimal semesternya, kayak sepertinya ada yang 5 ke atas. Di bawah 5 kebanyakan
kadang kampus belum mau, tapi kamu tuh bisa, nggak harus magang yang resmi yang maksudnya kamu dapat sertifikat. Ada kok magang yang nggak bersertifikat free, dan itu kamu bisa magang itu online internship seperti itu. Kamu bisa dari rumah, nggak harus misalnya ke tempat kerja itu. Dan jangan terlalu fokus internship yang berbayar kalau masih kuliah, tapi lebih kayak fokus untuk dapat skill dari pengalaman magang kamu di satu perusahaan. Dan kalau untuk mencari magang, sebaiknya kamu langsung masuk di website satu perusahaan. Misalnya kamu mau magang di AirAsia atau perusahaan apa, perusahaan kosmetik, sebaiknya langsung aja ke website resminya perusahaan tersebut dan coba untuk pilih program internship. Karena program internship satu perusahaan juga nggak mudah juga, nggak kayak kita langsung mengajukan langsung diterima aja sama mereka, tapi mereka juga banyak kan memiliki persyaratan khusus. Dan sebaiknya untuk magang, supaya kamu lebih mudah untuk menemukan satu magang yang online, langsung ke website perusahaan. Karena kalau kamu cari magang di website pencari kerja, satu, saingan kamu banyak, jadi opportunitiesnya untuk magang itu kecil. Tapi kalau kamu inisiatif sendiri langsung ke websitenya, itu akan lebih mudah dan meminimalisir saingan-saingan kamu. Dan juga ada beberapa internship yang memang free tapi bersertifikat, akan ngasih sertifikat. Ada juga internship yang mereka akan bayar kamu ketika kamu magang di perusahaan mereka. Tapi cari aja yang sesuai kebutuhan kamu. Kalau kamu belum bisa magang di kantor itu on-site atau secara offline, harus ke kantornya, coba cari aja magang-magang online yang bisa ngasih kamu skill, bisa ngasih kamu ilmu free, tapi kamu bisa fleksibel dari rumah. Dimana kamu bisa magang dari rumah, tapi tetap nggak mengganggu tugas kuliah kamu. Atau magang itu nggak mengharuskan kamu, misalnya kamu kuliahnya di Jakarta, terus perusahaan itu adanya di luar kota, dan kamu mengharuskan kamu untuk pergi ke sana. Tapi kalau yang online itu nggak harus, kamu bisa kerja dari manapun. Dan hal lain yang mesti kamu perhatikan bagi kamu yang masih kuliah sebelum lulus, yaitu uh, usahakan kamu menguasai lebih dari satu bahasa. Karena sekarang syarat satu perusahaan benar-benar gila, bukan cuma kamu harus bisa Inggris saja sekarang, tapi kebanyakan bikin double standard, harus bisa kadang Mandarin, at least bisa Mandarin dan Jepang. Dan mereka yang walaupun mungkin bukan lulusan S1 atau nilai akademik mereka nggak excellent, tapi mereka pengalaman kerjanya lebih banyak, mereka yang menguasai lebih dari satu bahasa, bisa Mandarin, Jepang, itu akan jadi nilai plus. Dan itu akan membuat kita yang nggak menguasai banyak bahasa semakin sulit untuk bersaing di zaman sekarang. Dan untuk kursus sendiri, kamu nggak harus kursus yang berbayar, tapi coba belajar sendiri, mungkin dari YouTube, dari Google, atau dari website-website yang menyediakan kursus bahasa secara gratis. Banyak, kamu bisa kalau searching kursus-kursus gratis. Contohnya kayak TEDx, di sana banyak banget kursus gratis, kursus Mandarin atau bahasa apapun yang ingin kamu kuasai. Tapi at least kamu menguasai selain Inggris, menguasai Mandarin dan Jepang juga. Di sana banyak banget free course yang bisa kamu ambil. Kamu nggak harus ngambil yang bersertifikat, karena nggak semua kok perusahaan yang meminta kursus kamu tuh harus bersertifikat. Yang penting kamu punya yang penting kamu benar-benar bisa membuktikan sama satu perusahaan kalau kamu benar-benar bisa, misalnya bahasa Mandarin atau Jepang. Itu akan sangat membantu nanti ketika kamu lulus dan mencari kerja. Orang-orang yang bisa lebih dari satu bahasa seperti Mandarin, Jepang, Inggris, itu akan memiliki nilai plus ketika nanti apply di satu perusahaan. Dan di Coursera juga seperti coursera.com, kamu bisa di sana menemukan banyak sekali kursus-kursus gratis bahasa asing yang bisa bantu kamu untuk belajar. Di sana banyak banget tersedia kursus-kursus dari universitas-universitas ternama dunia, dan juga banyak banget kursus bahasanya tuh memang benar-benar simple tapi mudah untuk dimengerti. Dan kamu bisa
kapan aja belajar bahasa, nggak harus berbayar juga. Ada yang free, kamu bisa manfaatkan itu untuk belajar satu bahasa. Dan aku yakin kalau kamu misalnya belajar satu bahasa konsisten 6 sampai 6 bulan sampai 1 tahun, aku yakin banget kamu bisa menguasai satu bahasa, at least bisa ngomong, percakapannya, atau at least levelnya beginner, itu akan menjadi nilai plus banget buat kamu. Dan hal-hal lain yang perlu kamu ketahui, perlu kamu persiapkan bagi kamu masih kuliah sebelum mencari kerja, yaitu kamu at least 1 tahun sebelum kamu lulus, kamu sudah belajar bikin CV kerja, belajar untuk bikin cover letter, udah belajar apply pekerjaan, apply kemana-mana, karena itu akan menjadi satu bekal banget persiapan. Karena benar-benar sama sekarang benar-benar aku udah rasain sendiri, benar-benar sulit banget untuk mencari satu pekerjaan. Begitu banyak orang yang ingin bekerja, saingan kita begitu banyak. Jadi at least kamu tuh udah persiapan setidaknya lebih jauh-jauh hari. Dan ketika kamu benar nanti mengetahui hal-hal yang gak kamu duga di dunia pekerjaan kamu, mental kamu lebih siap ketika kebanyakan kamu ditolak, mental kamu lebih siap, dan juga kamu bisa lebih meminimalisir kesalahan-kesalahan di CV, cover letter, atau ketika bertemu dengan HRD interview, kamu jadi lebih siap sambil tetap memperhatikan nilai akademik juga. Tapi bukan berarti aku memberikan saran ini supaya kamu nggak usah terlalu fokus sama akademik, tapi tetap benar-benar manfaatin waktu untuk memperbanyak magang, belajar banyak bahasa, terus benar-benar untuk kuliah, nilai akademik. Karena nilai IPK juga penting banget. Banyak banget perusahaan yang mencari kandidat yang IPK-nya tuh minimal 3, dan juga IPK sangat penting karena ketika misalnya nanti suatu hari kamu ingin lanjut sekolah, minimal syarat dasar untuk lanjut sekolah itu adalah IPK-nya minimal 3 biasanya. Dan kamu perlu banget untuk prepare ini. Jadi dengan jauh-jauh hari kamu prepare, apply lebih cepat, belajar bikin CV, cover letter, udah apply kemana-mana, itu at least akan meminimalisir segala kekagetan yang nanti mungkin kamu akan temui ketika hanya fokus di kuliah dan selesai kuliah mencari kerja. Hal-hal yang gak terduga yang akan kamu temui, kamu mungkin jadi depresi, jadi kecewa. Dan aku tahu memang itu nggak mudah banget. Kayak seperti aku pada 1 tahun itu benar-benar kayak merasa ilmu aku di kuliah, ijazah aku tuh rasanya benar-benar nggak berguna, karena aku kalah sama orang-orang yang punya lebih banyak pengalaman, punya lebih banyak soft skill, terus menguasai lebih dari satu bahasa. Itu aku merasa kadang-kadang kayak aku rasanya kuliah nggak berguna. Tapi emang seperti itu zaman sekarang, karena memang sekarang ya memang banyak perusahaan yang nggak stabil juga, banyak pengurangan, banyak orang di PHK juga, jadi semakin banyak saingan. Terus juga memang saking banyaknya orang, jadi satu perusahaan harus benar-benar selektif memilih satu kandidat untuk mereka hire di perusahaan mereka. Tapi memang sekarang satu perusahaan itu sekarang memang ekonomi lagi kebanyakan nggak stabil. Mungkin itu juga salah satu perusahaan sulit untuk menerima satu kandidat, sulit untuk membuat standar yang rasanya nggak realistik. Tapi memang sekarang perusahaan itu lebih memilih orang-orang yang punya pengalaman kerja lebih banyak, mereka yang punya soft skill kuat dan kampus ternama, atau atau nilai akademiknya excellent. Tapi ketika nggak punya pengalaman kerja, fresh graduate, walaupun kamu menjelaskan bahwa kamu orangnya memiliki rasa penasaran yang tinggi, ingin belajar hal-hal baru, tapi tetap aja perusahaan itu akan lebih memprioritaskan mereka yang punya pengalaman kerja lebih banyak, punya soft skill yang banyak, terus yang menguasai lebih dari satu bahasa. Dan dengan begitu, aku yakin ketika jauh-jauh hari kamu prepare untuk mencari kerja, itu akan meminimalisir depresi nantinya, meminimalisir kamu untuk nganggur lebih lama, meminimalisir kamu untuk mencari pekerjaan terlalu lama, untuk
benar-benar untuk nganggur lebih lama. Dan hal-hal penting yang perlu kamu ketahui bahwa jangan cuma fokus aja, hanya fokus untuk mengasah skill kamu di bidang kamu. Contohnya kayak komputer dan benar-benar hanya fokus mengasah skill komputer, tapi cobalah untuk belajar skill-skill yang lain kayak misalnya marketing, administratif, terus yang aku tadi lebih perbanyak program internship, uh, belajar lebih dari satu bahasa, dan punya jiwa yang benar-benar mau belajar hal baru. Itu akan sangat-sangat membantu kamu, karena kadang kita tuh harus bekerja di perusahaan dimana gak sesuai sama skill kita, gak sesuai sama yang kita mau, bahkan memaksa kita harus keluar dari zona nyaman dan belajar hal-hal baru. Dan jangan hanya fokus di bidang kamu aja ketika kamu misalnya apply satu pekerjaan, tapi apapun lowongan itu apply aja, karena benar-benar kita nggak tahu rezeki kita di mana. Setidaknya kamu mencoba, dengan kamu uh, apply semua bidang itu akan membuat kamu lebih cepat, lebih gampang untuk menemukan satu pekerjaan. Dan kamu hanya fokus di skill yang sesuai sama bidang kamu, itu akan membuat kamu akan sulit untuk berkembang, akan membuat kamu sulit untuk nantinya mendapatkan pekerjaan. Dan satu lagi, jangan terlalu berekspektasi tinggi ketika misalnya kamu mencari pekerjaan, tapi cobalah untuk apapun itu, yang penting kamu mau belajar dulu. Apalagi ketika kamu itu fresh graduate, apalagi ketika kamu nggak punya pengalaman kerja, kamu nggak punya banyak soft skill, kamu nggak punya program magang, nggak punya pengalaman organisasi yang banyak, satu perusahaan akan berpikir dua kali untuk mau hire orang-orang fresh graduate yang baru tapi berekspektasi tinggi. Hal-hal ini yang perlu kamu prepare buat kamu, buat teman-teman yang mungkin sekarang, buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah semester akhir atau sedang mencari kerja. Setidaknya kamu prepare hal-hal ini untuk lebih siap, dan nanti kamu meminimalisir hal-hal yang gak kamu duga yang akan terjadi setelah lulus. Karena benar-benar bukan cuma aku aja sih yang mengalami, tapi aku melihat banyak orang seperti aku yang benar-benar kayak berada di gap year, dimana benar-benar kayak stuck, nggak tahu mau ngapain, kayak rasanya mau bingung, mau bekerja tapi sulit cari kerja, terus kayak merasa benar-benar kayak rasanya ilmu yang kita dapatkan di kuliah, ijazah kita tuh benar-benar gak berlaku banget. Tuh saking gilanya dunia pekerjaan itu, saking banyaknya orang yang mencari pekerjaan, saking banyaknya orang yang menawarkan skill mereka kepada satu perusahaan, yang membuat perusahaan benar-benar harus selektif dan kadang membuat double standar untuk meng-hire satu kandidat, karena memang sangat sulit banget, begitu banyak orang yang ingin. Dan buat teman-teman yang sekarang seperti aku, posisinya lagi seperti aku mencari pekerjaan, aku bilang jangan putus asa, tetap optimis, dan kamu yang lagi kuliah juga semangat kuliahnya, dan jangan lupa untuk terapin ilmu-ilmu ini sebelum kamu lulus, supaya nanti kamu nggak kaget, supaya kamu nanti nggak depresi dengan hal-hal tak terduga yang akan kamu hadapi ketika selesai kuliah, Well, ini bisa aku sharing hari ini tentang hal-hal penting yang perlu kamu ketahui kalau kamu masih kuliah, hal-hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu memasuki dunia kerja. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa untuk kamu yang tidak subscribe untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapatkan video-video terbaru dari aku setiap minggunya. Thank you so much for watching. I look forward to see you in my next video. Bye bye.